dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan pertaubatan dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah memulai misteri Paskah Tuhan kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sampai mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yaitu kebangkitan dan kehidupan. Kita berdoa berkat atas daun dan daun palma. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Kristus Raja dengan sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dikau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada yang bawa daun palma? Tiada. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, berhampiran dengan Betsaida dan Betania yang terletak di bukit bernama Bukit Zaitun, Dia mengutus 2 orang muridnya, katanya, "Pergilah ke kampung di hadapan itu. Apabila kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keledai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskanlah dan bawalah ke sini. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai?' kamu hendaklah berkata kepadanya, 'Tuhan memerlukannya.'" Mereka pun pergi dan mendapati sebagaimana yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melepaskan anak keledai itu, tuan anak keledai itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu melepaskan anak keledai itu?" Murid-murid itu menjawab, "Tuhan memerlukannya." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Kemudian mereka menghamparkan jubah mereka di atas anak keledai itu dan mendudukkan Yesus di atasnya. Ketika Yesus menunggang keledai itu, orang ramai pun membentangkan jubah mereka di jalan. Apabila dia menghampiri jalan yang turun dari Bukit Zaitun, semua muridnya mulai bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang kuat karena semua mujizat yang telah disaksikan oleh mereka. Diberkatilah Raja yang datang dengan nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Antara orang ramai itu ada beberapa orang Farisi yang berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, bahwa jika mereka diam, batu-batu pula akan bersorak-sorai." Injil Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, sekarang kita akan berangkat masuk
ke dalam gereja sambil membawa daun-daun ini sambil kita bernyanyi. Ketika tiba di dalam, silakan semua tetap melambaikan daun-daunnya.
manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan layak untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus. Kami minta tubuh Yesus Kristus seruan kami hidup lalu merintah Engkau Tuhan serta bersau dengan Roh Kudus datai keselama-lama Ia. Amin. Baca ke-1, bacaan buku Nabi Yesaya. Tuhan Allah Ta'ala udah ngajar aku, bukan di patur tersebut. Kami aku tahu ulu, keurang tilelah. Tiap pagi jangan suatu langsien, mingat jaku udah belajar jalan ngadayaku. Tuhan sudah beri aku pengerti aku, lalu aku ngadai ngerabannya. Kau kelari Alia, aku buka baju warungkan, aku ngadai ulang ti malu waktu. Aku nak nadan tidak lebih berkat aku, lebih tidak nuntun rabom aku, lalu meludah mua aku, dan jatuh bantah tidak nak mengedes aku. Laban Tuhan Allah Ta'ala mulur aku. Aku murian ke diri melapan kebudias. Aku nemu diri nak uliah di asosida malu. Tu jaku Allah Ta'ala. Terima kasih Allah.
Baca kedua, baca dari surat Saint-Paul ngagai orang Filipi. Kang ia nemu diri nang Allah Ta'ala. Kang ia nak engkau pejal memulai diri sebagai Allah Ta'ala. Tang hari penekak hati yang lengkap semuanya. Lalu ngaga diri nyadi baka dia. Ia nyadi baka manusia. Lalu pegali baka pendiau manusia. Yang baru ke diri lalu diau ngasih datai ke mati atas tegak. Tegalnya Allah Ta'ala ngangkat dia ngagai indoti memadu ini serta meri kaya nama tiba saya lagi adi nama buka nyalai kena nama saya kan nama Jesus semua utai di surga di tanah dengan di baru dunia dekat pesugang lalu dekat ngaku Yesus Kristusnya Tuhan bagai mulia Allah Ta'ala di apa tu jaku Allah Ta'ala. Terima kasih Allah Ta'ala. Ini adalah kisah kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Gubernur itu Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus berkata, Begitulah seperti katamu. ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?" Tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun, sehingga amat heran gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu, ada seorang bantuan yang terkenal jahatnya bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, "Yang mana kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?" Gubernur itu tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya kerana iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di atas kursi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya, "Janganlah apa-apakan orang yang tidak bersalah." Sama-sama umat, hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi kerananya. Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua
dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Gubernur itu berkata kepada mereka, Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Mereka menjawab, Pilatus bertanya kepada mereka, Jadi apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus? Kesemua mereka berkata kepadanya, Salibkan dia. Gubernur berkata, Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya? tetapi mereka berseru semakin kuat. Salibkan dia. Apabila Pilatus melihat bahwa dia tidak dapat mempengaruhi mereka, malah mereka mula hendak merusuh. Dia mengambil air, lalu membasuh tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata, Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri. Kesemua mereka menjawab, Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami. Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka, dan setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian askar-askar gubernur membawa Yesus ke istana gubernur dan menghimpunkan seluruh pasukan tentera di situ. Mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota dari duri, lalu meletakkannya di atas kepala Yesus dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya sambil mengejeknya. Hai Raja orang Yahudi. Selepas itu mereka meneriakinya dan memukul kepalanya dengan mensiang itu. Setelah selesai mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya, lalu membawanya untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kairi bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Yesus. Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna tempat tengkorak. Di situ mereka memberinya air anggur masam bercampur empedu dan menyuruhnya minum. Tetapi setelah merasanya, dia enggan minum. Selepas itu, mereka menyalibnya dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kemudian mereka duduk berjaga di situ di atas kayu salib Yesus. Mereka memaparkan tuduhan terhadapnya, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dua orang perempuan disalib bersamanya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lalu di situ mengejeknya sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, Engkau mahu memusnahkan bait suci dan membinanya semula dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Begitu jugalah ketua-ketua imam, ahli Taurat dan tua-tua turun mengejek Yesus. Sama-sama, dia telah menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang. Lalu kami percaya kepadanya. Dia percayakan Allah. Dia Allah menyelamatkannya sekarang. Kalau Allah mau mengakuinya, karena dia berkata, Aku anak Allah. Perompak yang disalib bersama Yesus pun mencelanya dengan kata-kata demikian. Dari jam yang ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kira-kira jam ke-9,
Yesus berseru dengan suara yang lantang. Eli, Eli, lama sabachthani. Maksudnya, Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? serta merta seorang daripada mereka mengambil span, memenuhinya dengan air anggur masam dan meletakkannya pada mensiang, lalu menawarkannya kepada Yesus sebagai minuman. Yang lain berkata, Yesus berseru dengan kuat sekali lagi, lalu menyerahkan rohnya dengan nafas terakhir. Sejurus itu, tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bumi digegar gempa dan batu-batu pejal terpecah. Kubur-kubur terbuka dan banyak jenazah orang suci dibangkitkan semula. Mereka keluar dari kubur dan selepas Yesus dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu dan menampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ. Apabila ketua tentera dan orangnya yang mengawal Yesus melihat gempa bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata, Silakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan Hari Minggu Palma, semua momen penting yang menandai awal dari perjalanan menuju Hari Raya Paskah. Bila kita akan merayakan Hari Raya Paskah? Hah? Bila kita akan merayakan Hari Raya Paskah? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Hah? Minggu depan. Berarti hari ini kita memasuki minggu terakhir dari masa Prapaskah belum selesai. Ya. Hari ini kita masuk Minggu Palma, mau menandakan mulai hari ini hari kita, minggu kita adalah minggu yang suci. Maka pertanyaannya, sudahkah umat Allah di Sungai Santo Saint Joseph, Sungai Empik yang terkasih ini, sudahkah menyucikan diri dengan confession? Sudah semua? Ada suara yang belum. Kalau macam hari ini, Jesus dia daftar, dia buat list yang masuk surga karena sudah confession Sungai Empik, ada yang tak masuk lagi. Kan ada yang belum confession, contoh Nah, jadi masih ada. Sepatutnya kita harus sudah confession semua. Sepatutnya, karena kita sudah masuk minggu yang suci. Harus suci diri dulu, baru kita pantas menjalani minggu ini, supaya kita boleh memperoleh buah-buah keselamatan. Tetapi mungkin ada yang busy, terlampau busy urusan dunia bekerja, lupa Tuhan. Belum terlambat, masih ada hari ini, Isnin, Selasa, Rabu,
Kamis kita sudah Kamis Putih. Mulai hari ini sampai dengan Rabu yang belum confession, segera cari father, minta masa father confession. Datang kepada office boleh. Ya, jangan sampai terlambat. Jadi masih ada masanya. Saudara-saudari, kita mengenang saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak menyambutnya dengan sorak-sorai seperti lagu pembuka kita tadi. Hosana bagi Allah yang Maha Tinggi, Anak Daud. Pada saat itu dipenuhi dengan kegembiraan suasana ini, penuh dengan harapan, penuh dengan keyakinan bahwa Sang Mesias telah datang untuk menyelamatkan kita. Liturgi hari ini tidak hanya berhenti pada kegembiraan. Injil yang kita dengarkan membawa kita masuk ke dalam kisah sengsara Tuhan. Tadi dibacakan itu versi yang singkat. Nanti mungkin hari Jumat Agung kita akan dengarkan yang panjang juga. Kisah sengsara Tuhan mau mengajak kita untuk melihat satu perubahan yang drastis. Dari yang tadi ada sorak-sorai Hosana, Hosana, menjadi teriakan salibkan dia. Itu juga mungkin akan kita alami. Kita yang dengan mulut indah, suara kita memuji Tuhan, pada akhirnya kita juga yang menyalibkan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Apalagi tak mau confession, kita menyalibkan Tuhan. Kita juga yang dari penghormatan menjadi penolakan kepada Tuhan, dari kemuliaan menuju penderitaan yang sangat mendalam sampai mati di atas salib. Ini mengingatkan bahwa jalan yang ditempuh Yesus bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang penuh kenyamanan, melainkan jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kesetiaan, dan kasih yang tak pernah batas. Setiap hari Jumat ada jalan salib sini? Ada kan? Nah, kamu lihat Yesus jalan salib, dia tunjuk kita, tapi dia jalankan semuanya itu dengan pengorbanan. Dia setia. Bisa saja sebagai Allah di penghentian sudah jatuh 2 kali, oke, saya tak mau lagi melanjutkan jalan salib. Tetapi Yesus setia. Yesus tunjukkan kasihnya kepada kita yang berdosa ini sampai mati di salib. Bisa saja di atas salib sudah tak berdaya, dia kata kepada Bapa di surga, Allahku, saya mau lepas dari penderitaan ini. Tetapi tidak. Dia tetap sampai di atas, mati di salib, dan berkata sampai selesai, Eli Eli lama sabachthani. Dia merasa Allah meninggalkan dia. Yesus menunjukkan ini semua untuk kita semua. Dalam bacaan pertama, kita mendengar tentang sosok hamba Tuhan yang setia dan taat. Ia digambarkan sebagai pribadi yang tidak membalas ketika dihina, tidak mundur ketika disakiti, dan tetap teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah, meskipun harus menderita. Nubuat ini sungguh digenapi secara sempurna di dalam diri Yesus. Dalam menghadapi pengkhianatan, penolakan, dan penyiksaan, Yesus tidak sekalipun melawan dengan kekerasan. Yesus tidak membalas mereka dengan kebencian, tetapi Yesus tetap diam, tetap sabar, tetap taat. Dia memilih untuk setia sampai mati di salib. Ketika dipukul, badan dia dipukul, dia hanya teriak kecil. Dia tidak ada marah mereka yang memukulinya. Dia tetap diam. Sampai di atas salib pun dia tetap diam. Mereka suruh, kamu anak Allah, kamu boleh turun dari salib. Tetapi dia tetap diam, tetap setia, tetap taat. Dalam bacaan kedua, kita diajak untuk merenungkan misteri kerendahan hati Yesus. Meskipun ia dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba,
menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan lebih dari itu, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah puncak dari kesetiaan dan kasih Yesus. Dan justru karena kerendahan hati dan pengorbanannya itu, Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Semua lutut bertekuk di bawahnya, yang kita rayakan pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Karena kemuliaan itu, maka dia pantas mendapat gelar ini, dan kita rayakan dia di hari raya Kristus Raja semesta alam di bulan November sebelum kita masuk ke tahun liturgi yang baru. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kemuliaan sejati tidak dicapai melalui kekuasaan, melalui kesombongan, melainkan melalui kerendahan hati, melalui kasih dan pengorbanan kepada sesama. Saudara-saudari, dari seluruh rangkaian sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan arti kesetiaan dalam hidup kita. Kita semua dalam perjalanan hidup pasti akan berjumpa dengan berbagai tantangan. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit, ada problem dalam keluarga, suami istri bergaduh, anak tak mau dengar kata orang tua, ada masalah hal lain dalam keluarga, ada kekecewaan, ada pengkhianatan di antara ini kawan baik tapi akhirnya cerita nama saya di belakang. Ada yang menjual nama saya dengan supaya dapat keuntungan. Dalam situasi-situasi seperti ini, seringkali kita tergoda untuk marah, untuk menyerah, untuk putus asa, bahkan tergoda untuk saya harus membalas dia. Saya harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus memberi kita teladan. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari mudah atau tidaknya jalan yang kita lalui, tetapi dari keteguhan hati kita untuk tetap percaya, untuk tetap berbuat baik meskipun kita diperlakukan tak baik. Yesus diperlakukan tak baik, dia sudah memberi contoh tetap diam, tetap tenang, tetap sabar. Maka meskipun kita sebagai pengikut-pengikut Yesus disakiti, dikhianati, dibuat tak patut, tetap tenang. Kita punya Yesus yang Allah sudah mengalami itu lebih dulu. Maka kita diminta untuk melalui kisah sengsara ini juga menjadi cerminan bagi kehidupan iman kita. Banyak orang yang dulu menyambut Yesus dengan penuh sukacita, ternyata juga berubah menjadi kelompok orang yang menolak, mengikuti, bahkan mengkhianati Yesus, sampai menuntut Yesus untuk disalib. Ini mengundang kita bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan sampai hari ini? Apakah kita tetap setia atau juga menjadi dalam kelompok orang yang menyalibkan Tuhan juga? Apakah kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam sakit, dalam ada masalah semua kita tetap setia? Ataukah iman kita mulai goyah dan kita mempertanyakan, Tuhan jauh daripada saya? Apakah kita hanya mencari Tuhan saat kita memerlukan pertolongannya, ataukah kita benar-benar menjalin relasi yang mendalam dan tetap setia kepadanya setiap saat? Iman yang sejati adalah iman yang bertahan. Iman yang tidak hanya hidup saat sukacita, tetapi juga dalam saat-saat duka. Iman yang tidak hanya tampak dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan hidup setiap hari, dalam kasih kepada sesama, dalam sabar menghadapi cobaan, dalam pengampunan terhadap mereka yang menyakiti. Yesus disalib, dia berdoa apa di atas? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun boleh mengampuni orang yang mungkin kita belum dapat memaafkan dia, tapi kita berdoa, Bapa, Tuhan, ampunilah dia, sebab dia tak tahu apa yang dia perbuat kepada saya. Kita juga dapat berdoa untuk orang yang menyakiti kita, yang belum dapat kita mengampuni. Kita dapat berdoa untuk dia. Saudara-saudari, memasuki minggu pekan suci ini, mari kita berjalan bersama Tuhan dengan hati yang terbuka,
yang selama ini masih jauh, hari ini kita diingatkan sudah masuk pekan suci, dekat lagi kepada Tuhan. Beri waktumu untuk Tuhan dalam doa. Yang belum puasa pantang, masih ada masa. Silahkan jalankan puasa pantang yang dulu sudah batal. Hari Senin, Selasa, Rabu boleh ganti dalam minggu yang suci ini. Yang lupa last week masih lupa jalan salib, hari Jumat Agung jalan salib terakhir. Jumat depan kamu sudah bebas. Maka minggu yang suci ini jalankan semuanya dengan penuh baik, bukan untuk father, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk iman kita masing-masing, untuk keselamatan. Ini jadi bekal. Kita ikut semua kegiatan rohani ini menjadi bekal untuk iman kita semakin bertumbuh, dan juga untuk iman kita, untuk jiwa kita di kemudian hari setelah kita beralih dari dunia ini. Kalau kamu tak sembahyang, tak ikut kegiatan, nanti requiem baru datang. Nanti baru pada mass offering. Selama hidup dia pergi sembahyang gereja tidak? Tidak. Dia sudah tiada, kamu rajin bahwa dia pergi sembahyang dalam mass offering. Tak patut juga. Maka ini menjadi kesempatan berahmat bagi kita. Yang masih bertobat, pulanglah. Kamu lihat, Tuhan tangannya selalu terbuka. Dia tunggu mau peluk anak-anaknya yang bertobat. Yang masih berdosa, kembali sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Tuhan tak marah. Tuhan tidak marah sedikit pun kepada anak-anaknya yang berdosa. Tuhan malah menunggu supaya bertobat kembali kepadanya dengan hati yang penuh tobat. Karena dia tak mau semua kita umat di Sungai Empit ini, satu pun, entah yang rambut putih, yang masih baby, dia tak mau satu pun hilang. Dia mau semua selamat. Maka kembalilah kepada Tuhan. Jalankan masa suci ini, minggu yang suci ini. Hari ini kamu sudah datang ikut Minggu Palma, hari Kamis juga datang. Ada Holy Hour, datang, beri waktu 1 jam kepada Tuhan. Kalau kamu busy 30 menit, it's okay lah. Karena apapun yang kita miliki dalam dunia, dalam hidup, semua berasal dari Tuhan. Kamu sibuk bekerja, kamu sibuk urus ABC, tapi Tuhan yang memberi. Kamu datang, terima lagi Tuhan, terima kasih Tuhan, saya serahkan kembali hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya. Nanti dalam Holy Hour, muka kita yang berdosa ini boleh memandang Tuhan muka dengan muka yang suci itu. Hari Jumat Agung datang jalan salib, sembah salib lagi. Hari Easter Vigil datang lagi. Kita semua yang sudah hilang, ada satu cahaya yang baru Tuhan tunjukkan. Dialah cahaya yang memberi hidup kita yang sudah gelap, yang hampir hilang ini. Kita ikuti semua sampai Hari Raya Paskah, sehingga kita boleh merayakan sukacita Paskah dengan hati yang penuh sukacita, dan juga membawa keselamatan bagi kita semua, bagi iman kita, bagi keluarga kita, bagi umat kita bersama, persekutuan kita di dalam gereja Saint Joseph Sungai Empit ini. Mari semoga melalui perayaan ini, hari ini kita memasuki Minggu Suci, kita meneladani Yesus. Semoga dalam hari-hari yang penuh suci ini kita semakin dikuatkan untuk hidup dalam kasih, setia dalam iman, dan berani untuk membaharui diri dari manusia berdosa menjadi manusia yang bertobat. Semoga dengan demikian kita pun boleh mengalami bagian dalam kemenangan atas dosa dan maut, dan mengalami sukacita kebangkitan bersama dengan Yesus yang kita imani. Sebab bagi Dialah kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyatakan syahadat para rasul. Kita gunakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
kini pudar apabila kata-kata Injil menceritakan kisah penderitaan dan wafatnya. Marilah kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Bapa melalui Putra yang telah diserahkannya bagi kita dengan kasih yang melampaui pengertian kita. Sama-sama peminta, Tuhan sambut peminta kami. Tuhan sambut peminta kami. Kami bersemayam keguna semua orang diusah, Engkau perang, Engkau dikenal perintah. Awak kesida oleh nasai pemerintah, Engkau pengerim dalam semua penusa sidang. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Kami bersemayam minta Tuhan mengubah hati semua orang digawak bekerja, ngambil kesida oleh nganggap nawa di mana lebur maya sida nyadi pemelah ke semua orang. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Asuh semua kami di keburu itu sariku amai-amai dekat berubah serta mesalati ngambil ke kami uliah nasai pengampun lebur maya kami nyedia diri keberadaan Paskah. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Kami bersemayam berguna semua rakan Kristian parish kami Sacred Church. Awak ke kami nak lecu bersemayam serta bersyukur kebalamnya di kami di dekat lima sentimental masuk balap penetap ngau Eucharistia musim Paskah. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Kita bersemayam berguna sila disakit asuh tubuh kami, asuh gerai, asuh namai. Lebih lagi ngagai Roslyn anak kau, Rowena Wulan, Johnny Matthew, engkau Senorita Orang. Ngambil ke kami boleh bekerja hingga panjang, ngambil ke kami bertuang berlimpah, ngambil ke kami boleh retak, boleh terkira, kena hidup ke dirimu, engkau ruang pilihan. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Kita bersemayam ke pengerai pada Alusius Bayu. Awak ke Tuhan nyagar mata percaya pada. Awak ke likut serta diberi berkat nagai pengerai pada. Awak kepada oleh mulu ke Misa Kudus dituci. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Kami bersemayam megah ke semua balaan biar kami dihujang engkau digarap. Ngambil kesida berani engkau pengawangan Tuhan. Nagai penhidup nyanyi patri engkau religious. Tuhan dengar kami. Tuhan sambut peminta kami. Tuhan dan Bapa, dengan keberanian yang tenang, Putra-Mu telah pergi untuk wafat demi kami. Kurniakanlah agar kami turut mengambil bahagian dalam kekuatannya ketika kami mempersembahkan doa-doa ini kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagaimana diminta itu? Dikenal cinta kira kita alat kita sama lagu LN8 pemberi arti.
LN4 LN4 baik dari alta roti atau air anggur. Yesus
yang bala menyadari ngambika piring aku ngauni kita kau diterima Allah Ta'ala apa iti pemandu berkuasa. Wahai Tuhan, terima piring bacari Tuhan, terpuji kau mulia namanya, kemana kami kau kemana kerja kudusnya. Ya Allah, semoga melalui penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Engkau kita, serahta hati kita, alam kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Sungguh layak dan sepatutnya, sesuai dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang tidak bersalah, rela menderita bagi orang berdosa, dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpah dan bagi ramai orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku." Misteria pengarap.
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala penyelamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Leo, dan Uskup Agung kami Simon, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah meninggal dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Hari pada pengelepas lalu ditempa uli ajar petara, kita kempang nyebut. Ngambika ulin ditulung pengasih nuan, kami selalu lepas ari dosa, lalu lipun ari semua penusa, sekumbang kami nanti pengandal beberkat, Engkau penatai pengelepas kami, Yesus Kristus. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Pemain Tuhan selalu Engkau kita. Aram kita yang beri tanda pemain agai diri sama diri. Benda tu anak domba Allah Ta'ala, tumbang ia tinanggung dosa dunia. Berberkat wasida ke ditanggau datai, ngalai makai malam anak domba.
pinahing keminian kita ini kedua. Bang LK7 naka kemana?
anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengandaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kalau nanti kita duduk, terima sekali. Mari selamat tengari nagai para umat dalam nama Yesus Kristus. Alright. Kena jago gerah kita tik terubah. Tapi sebenarnya kita mari terima kasih nagai pada Bayu Dai kalau nanti misalnya jago gerah kita tik terubah. Bekau engkau Ritai atur misa kudus kena minggu kudus tahun A Holy Week Year A kena hari 4 kudus tahun ke Holy Thursday 2 April berkah jam 7:30 lemai pada temulu ke misa kudus mayatu ianya pada Martin Wong kena ke hari 5 ianya hari 5 pemainnya tahun ke Good Friday 3 April berkah jam 3 lemai sebetau misa kita berkah kita dekat berkah kau jalai siang jalai kamu lalu pada penghulu misa lainnya ini pada Mati Wong kena malam Paskah ini Easter Vigil 4 April misa kudus berkah 7:30 lemai lalu dulu kau lihat pada Martin Wong lalu dipenuhi ke Minggu Kudus kena hari Minggu Paskah atau ke Easter Sunday 5 April misa kudus berkah 10:30 pagi dulu kau lihat Monsignor William Sabah. Jago gerah yang kedua pemberi insentif pelajar ngau masuk IPTA iaitu dekat ngau ke Chairman Gereja St. Joseph Sungai Empit Father Aloysius Bayu ngau Encik minta kena nguak ke insentif pelajar tu nagai Nebia di bernama Elvia Bennett. Elvia Bennett udah kuliah ke 6A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2022. Lalu ia kuliah masuk ke IPTA Institut Pendidikan Tinggi Awam UITM Kota Samarangan. Ketua Jami Syabas. Okey. Udahnya kita lalu minta for children's blessing. Balanya dia oleh kumpul pada depan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah anak-anak ini dalam hidup mereka, agar mereka boleh terus mengasihi Engkau dan gereja dan semakin bertumbuh di dalam iman kepadamu. Semoga dengan demikian dari hari ke hari mereka boleh pada akhirnya nanti semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi pewarta cinta kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Hari ini sudah masuk Minggu Suci, tadi sudah ada notis, jangan lupa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua wajib datang. Ini adalah perayaan iman kita. Puncaknya pada hari ini, pada perayaan 3 hari suci ini, ya. Lalu yang kedua, jangan lupa yang belum confession masih ada masa. Cari father, di mana saja boleh. Kamu boleh cari father, ya. Kalau tak dapat, minta tolong chairman untuk kontak father. Kalau free, kalau timing June saya dapat tolong, ya. Ya, sebelum terlambat. Mau masuk surga? Nah, jangan nanti Dewan Cantik ujung-ujung tak jumpa di surga kita. Lalu yang ketiga, untuk yang sakit ya, yang menderita tak berdaya di ICU, khusus dalam masa ini, Minggu Suci ini, sebelum hari Kamis, ahli keluarga boleh panggil father, ya. Karena Kamis, Jumat, Sabtu bukan father tak mau layan, tapi memang aktivitas kita sangat panjang, sangat banyak hal. Jadi kamu harus beri mereka awal, panggil father sebelum hari Kamis boleh, ya. Begitupun dengan setelah Paskah. Kalau ada ahli keluarga yang sakit, jangan tunggu dia sudah di ICU. Kamu tengok dia sudah sakit tak berdaya, sudah warga emas, sudah rasa yang badan lemah, segera beritahu chairman atau ahli keluarga, call pada father atau office supaya dapat tolong. Itu bukan supaya dia cepat berangkat ke surga, tapi itu adalah kekuatan, sakramen penguatan, ya. Jadi jangan kira tak mau panggil father nanti dia cepat mati, bukan. Panggil father, gereja sudah beri kita sarana, kita gunakan ini. Supaya apa? Kalau dia sembuh, puji Tuhan. Kalau dia sakit masih mungkin seandainya harus kembali kepada Tuhan, kita sebagai keluarga gereja sudah memberikan dia bekal, boleh sebagai bekal bagi dia perjalanan ke surga, ya, sebelum terlambat. Kalau dia masih dapat tolong dengan confession, kamu bagi tahu father dia mau confession juga, father akan bawa stol, father dia mau komuni, bagi tahu juga. Kalau dia masih dapat makan ya, tak boleh paksa. Kalau dia masih sadar, masih dapat telan, bagi tahu father supaya bawa komuni atau komunian minister supaya beri dia bekal. Itu ya. Oke ya, jelas ya? Oke, selamat menjalani minggu yang suci. Selamat membaharui iman, semakin bertumbuh. Nanti kita jumpa lagi setelah Paskah. Bagaimana dia duduk. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dan wartakanlah kabar gembira Tuhan. Syukur pada Allah. Satu hal lagi saya lupa. Tadi kita masuk sudah bagus, tapi satu hal lagi mungkin perlu diperbaiki next week. Tak ada salah, bagus. Kamu orang jalan pun sambil bawa dan sambil nyanyi, karena kita ikut bersukacita bersama Yesus yang masuk Yerusalem. Jadi tidak jalan, tidak bercerita, tidak tertawa, tapi ikut nyanyi, ikut daun itu ada maknanya daun ini juga. Ya, next week boleh diperbaiki. Tak ada salah, cuma bagus kalau kita ikut nyanyi. Sampai di sini tetap ikut nyanyi. Sudah ada teks di slide, di proyektor, ikut nyanyi. Dan satu, daun ini bawa pulang, letak dengan hormat di mana? Altar. Tak boleh taruh di dapur, tak boleh taruh di bilik mandi ya. Ini daun sudah menjadi daun yang suci. Letak di altar di belakang salib Yesus, di pokok di sekitar altar kamu. Gunakan ini dengan baik. Ya, sampai tiba tahun depan kumpul lagi untuk dibakar di abu. Kamu dapat baru lagi. Ya, oke, itu saja. Kita akhiri dengan lagu. Lagu penutup kita akan dikai sama lagu PT 125, PT 125, Jesus Menebus Semua Bangsa.